warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan No Arif dari Forum News Network. Pengadilan Negeri Surabaya baru saja membuat ketetapan tentang pernikahan beda agama. Dan ini membuat banyak sekali protes termasuk dari Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Dan Majelis Ulama Indonesia Pusat itu minta agar penetapan ini dibatalkan. Nah, saya akan mendiskusikan soal ini dengan seorang ahli hukum pidana, apa implikasinya dan apakah kemudian ini bisa dibatalkan, dan kalau dibatalkan siapa yang harus bisa membatalkan, yakni dengan Dr. Muhammad Taufik SHMH. Mas Taufik, Assalamualaikum. Ini gimana kita menyikapi soal penetapan pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya ini, Mas Taufik? Ya, saya pikir harus dijelaskan dulu ya, dan model-model seperti ini kan sebenarnya sudah banyak berulang. Ya. Seorang pegiat sosial di Semarang namanya Ahmad Kholis itu mengaku menikahkan sebanyak 30 kali. Jadi menikahnya di gereja, menikahnya di gereja, resepsinya di hotel dan seterusnya ya. Ya. Terus kalau kita sikapi penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, maka saya harus mengurutkan dulu. Memang Undang-Undang Nomor 1 ini unik ya. Di awal disahkannya di masa ataupun di saat itu, kebetulan ketua fraksinya itu adalah Yusuf Hasim atau Gus Ud ya. Jadi waktu itu dia menolak pengesahan itu karena di situ membatasi poligami ya. Harus pakai izin, dan sementara Islam kan poligami itu tidak perlu seperti itu ya. Di masa-masa munculnya Mahkamah Konstitusi, MK itu kan menjadi satu-satunya lembaga tinggi negara yang boleh melakukan tafsir tunggal. Kita lihat terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu sudah banyak sekali dilakukan uji materi ya. Dari tahun 2007 dilakukan uji materi kaitannya dengan poligami yang tadi di awal saya singgung, itu agak mempersulit, dan kemudian gugatan itu ditolak. Tahun 2010 ada hubungan asmara antara mantan Mensos Murdiono dengan Maci Coklat ya, yang kita melihat bahwa akhirnya menghasilkan persoalannya karena perkawinannya hanya siri ya, sehingga ini menjadi satu persoalan. Ahli warisannya jangan, sementara bapak biologisnya kaya raya kan begitu. Diajukanlah gugatan, dan 2010 ada perubahan bahwa perkawinan biologis ini berhak mewaris orang tua biologisnya sepanjang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau secara akademis, misalkan dengan tes DNA ya punya biologis atau tidak. Bunyinya seperti itu ya. 2015 yang sejenis ini, artinya sejenis itu saya mengklasifikasi karena mempersulit pernikahan agama, melakukan uji materi dan ditolak juga. Kemudian 2018 ini ada perubahan, dikabulkannya, tetapi bukan soal poligami, juga bukan soal perkawinan beda agama, tapi soal batasan umur batas bawah yang dianggap terlalu muda, 16 tahun dirubah menjadi 15 tahun. Kemudian di tahun 2022 Ramos Pitage ya, dia dari seorang warga Pia Tengah Dogiai Papua, dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menikah dengan seorang perempuan muslimah, tapi juga ditolak juga. Nah, yang membuat kita terkejut itu tiba-tiba ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang membolehkan orang melakukan perkawinan beda agama ya. Pak Hakim ini perkara itu kan sifatnya dua. Kalau sengketa melibatkan orang itu muncul putusan permohonan atau volunteer. Misalkan saya pengen ganti nama atau seseorang pengen ditetapkan sebagai ahli waris atau seorang ganti kelamin, itu kan namanya permohonan ya, produknya adalah penetapan.
nampaknya hakim Pengadilan Surabaya ini hanya membaca di pasal 2 ya, pasal 2 apa namanya ayat 2 Undang-Undang 174. Memang itu Mas, perkawinan itu dilakukan menurut agama masing-masing dengan memilih. Tapi memilih. Jadi artinya memilih itu kalau saya Muslim menikah dengan Nasrani ya kalau saya tidak ada masalah karena Muslim boleh. Tetapi kalau perempuannya Muslim, laki-laki Nasrani, jadi milih itu bisa saja. Ini mereka menikahnya dengan cara Islam, mensiasati undang-undang atau hukum positif, tetapi besoknya kembali ke agama Mas. Nah, cara ini yang banyak dihukum. Jadi kalau hari ini kemudian mendasar memperbolehkan, hakimnya keliru karena yang dikatakan perbolehkan itu memilih menurut agama masing-masing. Kalau Islam Kristen tidak mungkin atau Islam dengan tidak mungkin. Ada satu alasan prinsip yang harus dipahami. Sekaligus ini penjelasan kepada khalayak bahwa kenapa Undang-Undang 174 ya, Undang-Undang perkawinan itu strict membatasi seorang laki-laki non Muslim tidak bisa menikah dengan perempuan tidak bisa menikah dengan perempuan Muslim. Ada dua alasan utama. Satu, dalil Quran menyebutkan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu pemimpin di dalam agama Islam itu artinya imam. Dia harus imam sholat. Makanya kalau kita menikahkan anak putri kita ditanya, kamu bisa ngaji apa enggak dan seterusnya. Itu salah satu alasan prinsip. Jadi dari koridor agama itu landasan utamanya. Kenapa perempuan Muslim tidak boleh dikawini laki-laki non Muslim? Karena dia harus jadi imam. Imam itu ya agama, ya imam itu agama. Terus yang kedua, yang ini tidak dipahami oleh Pak Hakim tadi, Hakim Tunggal tadi, bahwa ini ada alasan faraid atau fikih yang berurusan warisan. Di dalam ajaran Islam karena arijalul qawwamuna 'alan nisa sudah ditegaskan, apabila seseorang itu memeluk agama walaupun besar sebenarnya dengan saya ini bersaudara, saya memilih Kristen, saya oleh karena tidak boleh dapat warisan. Itu ajaran Islam dan itu dituangkan dalam hukum positif. Sehingga apabila ada seorang institusi yang menikahkan seseorang dengan beda agama, jelas dengan berlaku hukum positif ya Undang-Undang 174, lebih-lebih putusan Mahkamah Konstitusi yang sebut dan yang terbaru adalah 2022, tidak mungkin. Kalau itu terlaksananya hanya ada dua alasan. Mungkin dia hanya tidak utuh, atau yang kedua ya mungkin memang dia bebal, dia kepala batu, atau mungkin disebut seperti Pak Sarpin puas tafsiran dari pra-peradilan. Ternyata pra-peradilan dulu kan penetapan penahanan itu 21 penetapan tersangka. Tapi bukan seperti itu. Karena di dalam proses persidangan itu ada teori juga. Mau yang dipakai teori apa? Teori progresif atau teori hukum positif. Kalau hukum positif berlandaskannya pada Undang-Undang Nomor 174 putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau hukum progresif Undang-Undang Nomor 174 ya hukum Islam. Tidak mungkin pakai hukum progresif selain hukum Islam karena sifatnya hukum Undang-Undang 174 itu jelas itu dibagi orang yang beragama Islam ya. Jadi dalam tataran ini saya membaca Pak Hakim ini sangat cermat ya, dan dia main-main dengan penetapan itu. Kalau bikin penetapan seperti itu nanti kemudian digeneralisir dan dijadikan dasar hukumnya. Kalau jurisprudensi tidak ya, karena tidak menganut teori sociological jurisprudence, kita tidak menganut jurisprudensi, jadi hakim tidak berkewajiban mematuhi jurisprudensi. Tetapi yang pasti di saat pola-pola seperti ini akan dijadikan alat legitimasi. Loh, ini ada wajib ya. Nanti kan ada kelompok yang memviralkan dan nanti mungkin ya, maaf, bisa saja digongi, gongnya Pak Menteri Agama ini mengatakan boleh-boleh. Mungkin karena kemarin kasus TOA ya, jadi sedikit berkomentar. Coba kalau mungkin diamini. Itu Mas
Harsobono Arif. Oke, dia artinya walaupun ada penetapan hukum, ini nanti tidak bisa dieksekusi ya, konsekuensinya seperti itu ya? Ya, itu tidak mungkin dieksekusi. Kenapa? Jadi begini, sebuah produk keadilan itu tentu hanya adalah dieksekusi karena sifat putusan itu ada yang sifatnya deklaratoir pernyataan, yang kedua adalah kondemnatoir menghukum. Ada seperti itu. Nah, pertanyaannya ini kan hanya deklaratoir aja, karena nanti akan terjadi proses dalam tataran praktek. Misalkan saya mengajukan permohonan, ya, kalau kemudian putusan pengadilan ini saya bawa ke kantor urusan agama, pasti ditolak karena tidak dikenal. Kemudian yang kedua, kalau ini dibawa ke catatan sipil, saya yakin catatan sipil juga tidak akan mau mencatatkan karena ini keliru. Harusnya orang hakim itu memutus itu atas dasar dua hal. Satu karena ilmu pengetahuan, yang kedua karena keadilan. Kalau ini dua-duanya tidak terpenuhi, adilnya juga tidak ada, ilmu pengetahuan dari mana? Kebijakan hukum apa? Dia punya payung hukum apa? Karena Undang-Undang 174, kemudian Undang 16 2019 yang sudah direvisi itu juga tidak mengatur itu tentang perkawinan beda agama sudah sah, tidak bisa diganggu gugat. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada masyarakat, ya khususnya Majelis Ulama Indonesia di Surabaya atau siapapun, putusan ini harus segera dibatalkan. Terhadap hakimnya memang tidak bisa dijatuhi sanksi kecuali karena produk hakim itu tidak bisa dilaporkan polisi. Produk hakim juga tidak bisa digugat dengan model administrasi tata usaha negara. Tetapi orang yang mengajukan produk kepada pengadilan kemudian ditetapkan menjadi sebuah penetapan, berarti ini produk pengadilan, bisa dilakukan gugatan, namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena dasar-dasar yang dijadikan dalih sehingga muncul penetapan tidak benar. Yang paling sahih ada 3 kelompok. Satu, yang paling sahih mengajukan adalah kalau yang mengajukan laki-laki itu mempelai non-muslim, orang tua si perempuan atau saudaranya boleh ya mengajukan permohonan untuk dibatalkan. Ya, untuk dibatalkan itu tadi produk tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ini tidak terjadi, ya, dan nanti dia kemana-mana menjadi alat legitimasi, ya, maka organisasi keagamaan, bisa itu Muhammadiyah, bisa itu Nahdlatul Ulama, bisa itu Perserikatan Islam, ya, dan sebagainya, mungkin organisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI bisa saja mengajukan. Nah, pertanyaannya di mana produk itu diterbitkan, maka disitulah gugatan. Gugatan jenisnya apa? Gugatan perbuatan melawan hukum. Karena yang dia lakukan itu adalah perbuatan melawan hukum. Yang saya tidak mengerti ini, Mas Harsobono Arif, itu kenapa hakimnya mau mengabulkan di dalam banyak kasus perkara yang harus membutuhkan karena tidak berhadapan. Para pihak sudah sepakat bahwa supaya perkara saya ini segera diputus, misalkan simpel aja cerai. Cerai itu antara ada itu datang di pengadilan, ternyata dalam skema atau alamatnya salah. Itu bisa menolak padahal orangnya sudah setuju cerai, sama-sama dilihat. Itu aja ditolak karena mereka katanya hukum positif. Nah, ini lucu. Hukum positif tidak mengatur, dia mau mengatakan hukum positif tidak bisa. Undang-Undang 174 itu diperuntukkan bagi yang beragama Islam atau orang yang non-Muslim yang ingin tunduk pada Undang-Undang 174. Jadi nggak bisa produk penetapan putusan itu karang-karang, karena ini bukan karangan. Dan yang harus dimengertikan kepada masyarakat, putusan keadilan itu saat sekarang ini harusnya punya nuansa akademis. Artinya punya nuansa akademis itu, ini legal standing-nya apa? Ini payung hukumnya apa?
kemudian referensi hukumnya apa. Jadi masyarakat bisa tahu nanti kalau lakukan penelusuran hukum, oh ini sumbernya dari putusan Mahkamah Konstitusi, oh ini sumbernya dari kompilasi hukum Islam. Misalnya seperti itu, ini tidak ada angin, tidak ada badai, dan tidak pernah terjadi. Tiba-tiba ada orang mengajukan permohonan, langsung dibuat penetapan. Nggak benar, nggak ada teorinya. Ini nggak nyambung. Joko Sembung bakal golok ini, artinya orang bongjok. Gitu. Oke, bahayanya apa ini kalau kemudian tidak dilakukan gugatan melawan hukum terhadap keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini? Nah, bahayanya ada dua. Internal institusi pengadilan ini akan menjelma menjadi sebuah hukum yang hidup, sangat berbahaya. Jadi dalam sistem hukum, hakim tiba-tiba menjadi hukum yang hidup, bisa menafsirkan sendiri, bisa membuat aturan sendiri, ini akan digeneralisir. Jadi semua hakim, terutama di wilayah timur, saya yakin di wilayah timur ini kan banyak ya, karena interaksi ras, interaksi suku, interaksi antar agama, misalkan di Bali, di Papua, di Ambon, di mana ya, itu orang akan meniru, melakukan hal yang sama, dan ini sangat berbahaya. Kemudian itu tadi kepada institusinya pengadilan, kemudian ini akan bahaya juga kepada positif, dan terutama bagi agama. Bayangkan kalau agama ditafsirkan oleh orang yang tidak punya legal standing untuk menafsirkan pasal-pasal agama. Masa Ari Jaluk Kawamuna Alanisa bisa ditafsirkan sepihak, loh, ini bukan pribadi masing-masing pihak hanya memberikan saja. Bukan, perkawinan itu selain privat juga publik. Publiknya buktinya kalau si perempuannya ini tidak punya, harus menunjuk wali hakim. Ini menunjuk perkawinan itu bukan wilayah privat, wilayah publik. Nah, kalau wilayah publik, notabene sebuah keyakinan direduksi demi penting bagi pribadi orang, nanti akan terjadi total berpegang teguh pada ajaran agama. Loh, Islam itu harus progresif. Salah satu progresifnya ya sesuai dengan perkembangan zaman. Kan bukan itu. Ini yang paling berbahaya. Dan yang ketiga, akan menghilangkan ciri hukum positif. Hukum positif itu satu hukum yang berlaku secara nasional dan memiliki sifat nasional aktif. Artinya kemanapun warga negara, dia harus mengikuti tunduk pada hukum negara itu. Ini bahaya kalau kita punya famili di luar negeri, sekolah karena mereka sekolah di luar negeri, berkenalan menikah di agama, KBRI bahaya. Itu harus benar. Nah, ini artinya, oke, itu secara umum, tapi dari keluarga itu sendiri ada implikasi, kan ini sebenarnya bahasa mudahnya, ini nggak diakui deh oleh negara gitu. Jadi kalau ada nanti konsekuensi perceraian atau berkaitan dengan ahli waris, anak-anaknya dan sebagainya, ini juga ada problem kan gitu. Ya, ini pertanyaan besar. Itu justru berbahaya bagi perempuan. Dia akan dapat perlindungan hukum karena dia cara syariat Islam, otomatis dia saudaranya masih berkata Muslim. Kalau dikatakan begitu seperti baru, seperti pembela kaum pluralisme. Ini orang merdeka milih agama sudah usia 77 tahun kok masih dilarang seperti itu. Jadi ternodai, tidak mendapat kepastian hukum justru pihak perempuan. Yang tadi belum saya sampaikan sangat bahaya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dan kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, dia nggak dapat apa-apa. Apa yang diberikan? Padahal Islam itu menempatkan perempuan itu sebagai sebuah kehormatan. Maka ketika diikrarkan, diserahkan, itu menandakan ini kuatnya ya sifat-sifat Islam melindungi orang perempuan.
maka mahar pun nggak boleh diambil cerai. Sesuatu yang diberikan pada saat dia nikah tidak boleh diminta kembali. Dan kalau kita mempelajari sosiologis itu, Mas, kenapa orang-orang Jazirah Arab itu lebih suka menikah dengan perempuan Indonesia? Karena orang Indonesia mahar murah. Itu aja. Kalau dari penelitian yang kita lakukan, banyak di perkawinan singkat karena menikah beneran dengan perempuan Jazirah Arab itu maharnya mahal gitu. Itu, Mas. Iya. Oke, nah sekarang kalau tadi Anda menyatakan soal gugatan melawan hukum itu, kan katakanlah sekarang ini keluarganya bisa menerima dan tidak mungkin melakukan gugatan melawan hukum atas keputusan itu. Apakah lembaga-lembaga tadi Anda sebut, lembaga-lembaga seperti MUI atau itu MUI mana yang bisa mengajukan gugatan? Apakah MUI Pusat atau MUI Surabaya? Nah, seperti ini, hukum itu juga bicara ada yang disebut lokus ya, lokus delicti dan tempus kalau pidana. Kalau ini wilayah administrasi di mana tadi produk penetapan kawin agama itu diterbitkan di Surabaya, ya diajukannya di wilayah pengadilan negeri Surabaya. Lalu siapa yang punya legal standing, siapa yang punya kedudukan hukum untuk mewakili semua orang agama yang merasa dirugikan dengan terbitnya penetapan itu bisa mengajukan gugatan. Apa namanya? PMH, perbuatan melawan hukum. Ya, itu kalau di restoratif justice ketemu juga perbuatan melawan hukum itu kan artinya barang siapa melakukan perbuatan PMH itu kan barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain, maka dia harus mengembalikan kedudukannya seperti semula. Ini kan ada yang sakit, ada yang tersinggung, ada yang terampas dan mungkin terancam karena putusan hakim tunggal. Karena itu ini sudah menjadi umum. Siapapun yang tinggal di Surabaya atau tinggal di Indonesia tapi ingin mengajukan gugatan karena peristiwanya adalah terjadi di Surabaya, dia harus mengajukan Surabaya ya, di Surabaya itu ya. Oke. Upaya hukumnya. Ya, ini kan tadi Anda menyatakan keputusannya bisa digugat. Bagaimana dengan hakimnya? Tadi Anda menyatakan bukan objek pidana dan kemudian juga tidak bisa digugat. Apakah secara etis ini bisa dilaporkan juga hakimnya? Gini, hakim itu ada dua wilayah. Satu wilayah administrasi, yang kedua wilayah etik. Nah, nanti wilayah etik ini yang mengadili adalah komisi yudisial. Wilayah administrasi dengan mendasarkan pada putusan komisi yudisial karena telah terjadi pelanggaran etik, maka dia bisa dijatuhi sanksi. Kan sudah banyak ya hakim misalkan berselingkuh dengan temannya ya di Jawa Timur juga, itu akhirnya kan dipecat juga ya. Jadi ini bisa dilaporkan ke komisi yudisial. Kenapa? Karena jelas dia melanggar etik. Etiknya apa? Hakim harus memutus itu berdasarkan pertimbangan hukum, bukan pesan lain, bukan keinginan pribadi, bukan dengan maksud supaya saya terkenal, ya, sehingga saya dikenang oleh setiap orang. Saya yang memunculkan terbitnya izin perkawinan beda agama, bukan seperti itu. Jadi atas dasar itu maka dia bisa dilaporkan satu ke Mahkamah Agung pelanggaran administrasi, etiknya di komisi yudisial. Dan kalau ternyata di balik itu ada something wrong, katakanlah itu terima itu, ya itu wilayahnya KPK, sudah jelas itu wilayahnya KPK itu, walaupun kita mungkin sulit buktikan itu harus Bunuh Arif itu. Oke, jadi ini sebenarnya jadi persoalannya bukan hanya semata-mata karena persoalan syar'i gitu ya, persoalan agama, tetapi ada konsekuensi hukum dan administrasi ya berkaitan itu. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik SMH atas perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.